Oke, langsung dimulai aja. Eh, Selamat siang kepada yang terhormat Bu Endah. Selamat siang kepada yang terhormat Pak Dedi. Selamat siang juga kepada teman-teman panitia penyelenggara debat kita pada hari ini. Dan selamat siang kepada adik-adik calon kandidat ketua OSIS periode 2021-2022. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang oleh karenanya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Adapun tata acara susunan acara kita pada hari ini adalah pembukaan yang akan disampaikan kata sambutan oleh Bu Endah dan Pak Dedi. Lalu ada sesi utama kita yaitu debat dan juga yang terakhir penutupan. Sebelum kita mulai acara kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kepada Pak Dedi sebagai pembina OSIS, saya persilahkan untuk menyampaikan kata sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Endah selaku kesiswaan, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Edri Warsi, dan kepada panitia debat untuk pemilihan OSIS dan anak-anak OSIS yang banggakan. Puji syukur kepada Robi yang mana hari ini kita bisa berkumpul di dalam agenda schedule untuk rancangan atau rangkaian pemilihan OSIS, yang mana hari ini terjadwal adalah debat, ya, debat untuk menyampaikan suatu argumen, di mana untuk menyampaikan suatu komentar-komentar atau alasan yang mana terkait tentang pengembangan atau pengetahuan di sekitar organisasi OSIS-nya, khususnya organisasi OSIS, yang mana nanti akan disampaikan oleh Raisa sebagai ketua OSIS, yang mana nanti dari ketua panitia akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait untuk isi debat yang akan nanti dikomentarin dari beberapa para kandidat-kandidat. Jadi yang penting intinya untuk hari ini silakan untuk melaksanakan debat kita untuk mencari calon-calon yang potensial, ya, yang mana nanti akan memposisikan sebagai pengurus inti, ya, OSIS inti atau struktural yang nanti akan dibuat sesuai dengan hasil debat tersebut. Yang mana mengucapkan terima kasih kepada tim ketua OSIS atau tim panitia dari OSIS yang mana sudah melaksanakan suatu rangkaian persiapan untuk pemilihan OSIS walaupun dalam kondisi virtual, tapi tetap kita selalu konsekuen, ya, dan komit terhadap apa yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Mungkin mengucapkan selamat kepada calon debat yang mana nanti akan yang akan dipilih sebagai ketua OSIS dan struktur selanjutnya. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan debat ini berjalan baik dan lancar, dan hasilnya memuaskan, ya. Jadi cukup untuk direkam aja, di mana nanti untuk kita bisa memutuskan atau memilih
mana yang layak ya, yang layak untuk diposisikan sebagai ketua OSIS. Mungkin itu aja untuk awal pembukaan untuk pertemuan hari ini. Bapak ucapkan selamat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC. Nadine, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Kepada Bu Endah, saya persilahkan juga jika ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Nadine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Baik, anak-anakku. Ini sudah hadir semua ya, Rasya ya? Sudah, Bu. Pengurus OSIS sudah hadir semua ya? Dan peserta empat kandidat dan peserta LDKS lah ya, peserta LDKS sudah hadir semua ya. Ya, harus hadir, pastikan hadir ya. Ya, karena ini event kita ya, event kalian gitu ya. Oke, baik. Oke, baik anak-anakku semuanya, pada event atau sesi debat kali ini ya, ini adalah tahapan yang berikutnya ya, setelah kalian melalui kemarin serangkaian acara kemarin sudah terakhir sampai pada kampanye ya, terakhir sudah sampai pada kampanye. Oke, semua itu sudah dilihat ya oleh teman-teman kalian ya, oleh seluruh siswa atau peserta didik dari kelas 7 sampai kelas 9 ya, sudah dilihat ya, sudah dipublikasikan maksud Ibu ya, kampanye itu. Begitu ya. Ya, semoga semuanya sudah teman-teman kalian di 99 sudah menontonnya dan melihat dan bisa mempunyai ya artinya satu pilihan di antara 4 pilihan yang terbaik sebagai pengurus OSIS ya, pemimpin dalam kepengurusan OSIS ini begitu. Baik, untuk sesi kali ini adalah sesi debat ya. Nah, artinya terutama ini bagi yang 4 kandidat ini agar diperhatikan ketentuan-ketentuan atau persyaratan yang harus kalian lakukan ya dalam debat ini gitu ya. Ya, artinya hal-hal yang sudah disampaikan oleh kakak OSIS kalian kemarin oleh Rasya itu harus diikuti ya. Terutama kemarin ada ketentuan tentang penggunaan bahasa, kemudian tentang hal-hal yang berhubungan dengan sara ya, itu dihindari ya nak ya. Ya, kita di sini artinya bicara dengan baik gitu ya, bicara yang mendukung untuk kemajuan OSIS begitu ya. Tidak ada kita membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan politik pun itu dihindari gitu aja ya. Yang penting kita di sini berbicara atas nama OSIS untuk kepentingan OSIS, untuk kemajuan OSIS SMP Negeri 99. Nah, itu pesan Ibu. Begitu ya. Ya. Satu lagi yang ingin Ibu tanyakan, ini tidak live streaming ya, tidak jadi kan? Iya, Bu, tidak jadi, Bu. Direkam saja. Nah, artinya oke. Artinya kegiatan ini, Zoom ini direkam. Jadi direkam atau tidak? Iya, Bu, sudah direkam, Bu. Oke, ya. Baiklah. Kalau begitu Ibu tidak berlama-lama, silakan kalian jalankan sesi terakhir ini ya, sebelum pemilihan suara dalam pengurusan OSIS. Oke, demikian yang dapat disampaikan. Selamat melakukan debat ya, dan silakan pengurus OSIS mengawalnya dengan baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah untuk kata sambutannya. Saya akan menjelaskan debat kita pada hari ini, yaitu
Masing-masing paslon akan diberikan waktu 2 menit untuk setiap pertanyaan. Masing-masing paslon tidak boleh menjatuhkan paslon yang lain secara langsung maupun tidak langsung. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang mengandung unsur sara dan kata-kata kasar yang tidak etis. Oke, pada hari ini kita ada 2 paslon, yaitu paslon 1 yang terdiri dari Radisha dan Adia. Juga ada paslon 2 yang terdiri dari Jasmine dan Javier. Kita akan langsung lanjut ke sesi debat kita yang akan dipandu oleh Rasya. Kepada Rasya. Baik, terima kasih Nadine atas waktu dan tempatnya. Oke, untuk pertanyaan pertama akan saya langsung arahkan kepada paslon 1. Adanya kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas, bagaimana cara kalian menghidupkan OSIS dengan kebijakan baru seperti ini? Paslon 1, waktu dan tempat dipersilakan. Dan waktu 2 menit. Yang pastinya kita akan mengadakan rapat dahulu untuk merencanakan kegiatan OSIS selanjutnya saat tatap muka tersebut. Kita juga akan menyusun rangkaian yang harus bisa kita laksanakan dalam pelajaran tatap muka terbatas tersebut. Mungkin dari rencananya tersebut baru kita kembangkan lagi agar bisa dilaksanakan selanjutnya. Apakah paslon benar 1 banget. ditambahkan? Oke. Benar banget apa yang dikatain Adia. Di sini aku pengen nambahin aja, biar OSIS bisa berjalan di masa pandemi kayak gini, kita bisa memanfaatkan media sosial yang seperti Zoom atau Gmeet untuk melaksanakan rapat dan lain-lain. Atau mungkin sosial media lain seperti Instagram bisa membuat event lain di OSIS. Waktu masih tersisa banyak, apakah ada yang mau ditambahkan lagi dari paslon 1? Tidak. Kayaknya. Baik. Selanjutnya adalah paslon 2. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, untuk cara agar OSIS ini tetap aktif dalam masa pandemi seperti ini, kita tetap jaga komunikasi kita, baik secara online ataupun offline. Dan kalau misalnya offline pun, jangan lupa kita tetap prokes. Dan semuanya yang dilakukan dalam OSIS ini harus dibicarakan baik-baik. Jangan asal mengambil keputusan sendiri atau menggunakan kewenangan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Jasmine? Ya, yang pastinya kita juga harus melakukan diskusi dulu sesama anggota OSIS. Dan saya juga memiliki program kerja khusus untuk online maupun offline. Kebijakan-kebijakan sendirinya jika sudah mulai pembelajaran tatap muka, yang pastinya kita mengawasi sisa siswi untuk menaati protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan kita mencontohkan dari diri sendiri terlebih dahulu. Oke, waktu masih tersisa 1 menit. Apakah mau ditambahkan lagi? Baik, sepertinya tidak ada tambahan lagi. Langsung saya lanjut ke pertanyaan kedua. Sebagai murid SMP 99, tentu saja kita ingin sekolah kita dipandang positif. Apa saja cara kalian untuk membuat SMP 99 dipandang positif dari berbagai aspek? Untuk paslon 2, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, yang pertama kita menjaga sikap ya, maupun di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Cara kedua adalah mengembangkan potensi, bakat, dan minat para siswa yang terdapat di SMP 99. Nah, itu OSIS harus mensupport lah, atau memfasilitasi. Saya tambahin, OSIS sendiri menjadi salah satu contoh untuk dilihat dari sekolah lain maupun siswa-siswi di sekolah kita sendiri. Saya sendiri ingin mengadakan kegiatan juga yang dapat mengikut sertakan sekolah lain, sehingga dapat dilihat bagaimana isi dari sekolah kita. Selain mencontohkan, saya juga ingin mempunyai hubungan yang baik dengan sekolah lain, melewati juga teman-teman perkenalan saya. Saya juga ingin mengadakan juga proposal kepada sekolah-sekolah lain, sehingga mengadakan event-event
hingga sekolah lain mengetahui dan mengetahui nama baik sekolah kita. Baik, selanjutnya paslon ke-1, waktu dan tempat dipersilakan. Yang pasti yang saya lakukan adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada setiap siswa. Lalu juga kita akan menegaskan peraturan yang ada di sekolah, lebih mengenalkan peraturan yang ada di sekolah juga pada para siswa-siswi. Dan tentunya juga mencontohkan hal-hal yang positif dan baik kepada setiap murid. Kalau menurut aku, tadi benar apa kata Javier, kita harus menjadi sikap di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Kita juga harus tahu bagaimana cara bertutur kata dengan baik, tidak menggunakan kata kasar dan kata yang sopan. Kita juga tidak boleh menjudge guru atau teman, tidak melakukan bullying atau spread hate, dan memanfaatkan media sosial dengan baik. Waktu tersisa masih banyak. Apakah paslon 1 ingin menambahkan? Baik, langsung saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Senioritas merupakan hal yang sering terjadi di sekolah dari berbagai tingkat. Bagaimana kalian menyikapi senioritas yang terjadi di SMP 99 Jakarta? Paslon 1, waktu dan tempat dipersilakan. Yang pasti kita harus menjalin komunikasi dan interaksi kepada setiap kakak kelas maupun adik kelas sehingga kita semua saling kenal dan tidak ada namanya senioritas. Dan kita juga harus menjelaskan kepada adik kelas kita atau kakak kelas kita bahwa kakak kelas itu tidak ada senioritas, tapi kakak kelas itu harus dihormati dan dicontoh yang baiknya. Kita harus saling menghargai. Kalau misalkan ada kakak kelas yang senioritas atau gimana, kita mungkin bisa negurnya kayak kita nggak ada senioritasan menurut aku, karena itu agak hal negatif. Tapi mungkin kita bisa ngomongin baik-baik sama kakak kelasnya, walaupun mau di-judge atau gimana. Yang pasti kita harus menjalin hubungan baik antara sesama siswa agar tidak ada yang namanya senioritas. Baik, langsung saya lanjut kepada paslon kedua. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, menurut saya terjadi senioritas ini ada dua aspek ya. Aspek pertama ini mungkin dari OSIS sebelumnya atau periode sebelumnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini memutus budaya ini supaya tidak berlanjut ke regenerasi selanjutnya setelah kita gitu. Yang kedua adalah sikap pribadi ya. Kalau masalah pribadi ini mungkin kita lebih ke pendekatan lagi, kita melakukan peraturan tapi secara bertahap. Jadi jangan langsung, wah ini langsung kayak gini. Nah, jadi secara bertahap seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan oleh Yasmin? Ya, saya setuju banget bahwa kita juga mengadakan pendekatan pada kakak kelas maupun adik kelas. Kita juga memiliki dua pandangan dalam senioritas, positif dan negatif. Negatifnya sendiri adanya ketakutan terhadap kakak kelas ataupun misalnya dikatai atau ditindas, namun juga memiliki pengaruh positifnya yaitu kakak kelas membimbing adik kelasnya. Untuk itu, kita juga akan berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini dengan mengarahkan kepada peserta didik bahwa senioritas ini memiliki dua pandangan, namun kita harus mengambil positifnya, yaitu membimbing adik kelas dengan baik tanpa adanya kesan yang buruk. Karena kita tahu kita harus menjaga nama baik sekolah STM 99. Jadi dibicarakan dengan baik-baik kepada seluruh siswa-siswi. Baik, terima kasih. Untuk langsung saya lanjut ke pertanyaan keempat. Untuk membuat sebuah kolaborasi dengan berbagai pihak, pastinya membutuhkan hubungan dengan masyarakat luas. Bagaimana cara kalian mempromosikan SMP 99 Jakarta kepada halayak publik? Untuk paslon 2, waktu dan tempat dipersilakan. Caranya kita mulai dari masyarakat terdekat kita dulu ya, lingkungan sekolah kita. Jadi kita mulai dari yang terkecil mulut
dan akhirnya menjadi besar. Bagaimana caranya? Kita harus memanfaatkan dengan perkembangan zaman, yaitu media sosial ataupun hal-hal lainnya. Mungkin ada yang ditambahkan, Yasmin? Ya, untuk pertanyaan kali ini, di masa pandemi ini salah satu yang kita gunakan adalah sosial media. Salah satu sosial media yang OSIS punya yaitu Instagram. Dalam hal ini, kita bisa mengadakan event-event yang berbaur dengan mengajak sekolah lain di sekitar kita dan mengadakan pendekatan dengan para muridnya. Langsung saya lanjut ke paslon ke-1. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya juga ingin menambahkan, kita juga harus membuat event atau program kerja yang menarik dan kreatif sehingga masyarakat itu tertarik dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi masyarakat mengenal program kerja yang kita laksanakan itu. Aku mau tambahin aja, mungkin kita bisa bikin event yang mungkin lagi hype banget nih di masa sekarang. Kita bisa bikin event yang mereka jadi minat gitu. Nah, kalau misalkan itu mungkin agar kita bisa mempromosikan ke sekolah lain, kita bisa share nih di Instagram ataupun di media sosial lain agar banyak yang minat sama event. Oke, cukup. Langsung saya lanjut ke pertanyaan terakhir. Bersosialisasi adalah salah satu hal terpenting untuk menjalani proker yang telah dibuat. Bagaimana cara kalian untuk menjalin hubungan yang baik dengan warga sekolah? Paslon ke-1, waktu dan tempat dipersilakan. Tak kenal maka tak sayang. Berarti kita harus lebih meningkatkan komunikasi kita atau interaksi kita terhadap satu sama lain sehingga kita bisa mengenal orang-orang lain. Mungkin kita harus meningkatkan komunikasi yang baik tersebut dan juga sikap-sikap positif sehingga kita bisa bersosialisasi dengan baik. Cara menjaga hubungan dengan baik antar OSIS atau antar 4 inti pengurus OSIS, kita juga harus menggunakan bahasa yang lain mungkin saat kita chatan atau saat mengobrol, tidak menggunakan bahasa kasar dan tidak memancing keributan atau membuat kesalahan agar hubungan. Oke. Waktu tersisa masih banyak. Apakah ada yang mau ditambahkan dari paslon ke-1? Tidak ada. Langsung saja lanjut ke paslon kedua, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, menurut saya caranya ketua OSIS ini harus paham gitu sikap atau sifat dari masing-masing anggotanya. Dengan cara begini, komunikasi kita bisa berjalan dengan baik dan juga harus menjadi contoh. Karena dengan kita mencontohkan, kemungkinan besar orang lain juga akan mencontohkan sikap baik dari kita. Dan saat kita berkomunikasi, jangan saling merendahkan atau mengandung unsur sara ataupun hal negatif lainnya. Ya, untuk bersosialisasi di masa pandemi sendiri, untuk sesama siswa, kita bisa menggunakan platform sosial media, kita bisa berkomunikasi di kolom komentar. Nah, untuk sesama anggota OSIS, kita mengadakan rapat bulanan. Untuk jika sudah masuk, kita juga akan mengadakan event yang saya sendiri mendekatkan para OSIS dengan para siswa SMP99, mengobrol dan menjadikan contoh diri kita sendiri untuk kepada mereka. Kebetulan saya juga waktu LDKS bertemu banyak adik kelas dan saya mendekatkan diri sehingga saya sekarang juga mengenal banyak adik kelas walaupun belum tatap muka. Terima kasih. Oke, baik. Karena sesi pertanyaannya sudah selesai, langsung saja saya kembalikan ke Nadine. Waktu dan tempat dipersilakan, Nadine. Oke, terima kasih Rasya dan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah semangat menjawab. Kita lanjut ke tanya jawab antar paslon dan karena waktunya sudah sangat sedikit, kalian bisa menanyakan satu pertanyaan kepada paslon yang berlawanan dan waktu menjawabnya juga 2 menit. Silakan bisa dimulai dari. Baik Kak, terima kasih. Hal yang ingin saya tanyakan adalah apa yang kamu lakukan jika salah satu program kerjamu tidak terlaksanakan?
caranya apa yang aku hadapin jika program kerja saya tidak terlaksana. Yang pasti kita harus selalu berpikir ke depan ya. Kalau sudah tidak terjadi ya tidak terjadi. Nah, apa yang kita ambil? Ya, kita ambil kesalahan kita atau evaluasi kita untuk kedepannya supaya program kerja ini atau kesalahan ini lagi tidak akan terjadi lagi. Dan seperti itu. Kemudian ditambahkan. Ya, yang pastinya berusaha sebisa kita untuk melengkapi semua program kerja kita sampai selesai. Dan saya sendiri udah membuat schedule buat program kerja saya seperti kegiatan bakti sosial di Ramadan, literasi di bulan Kartini. Udah saya buat di schedule-schedule dan tujuannya. Dan yang pastinya evaluasi kembali. Saya berharap setiap mengadakan rapat selalu ada evaluasi di mana kita berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari kesalahan atau kekurangan kita di masa bakti 2021 sampai 2022. Oke, selanjutnya dipersilahkan kepada paslon 2 untuk mengutarakan pertanyaan untuk paslon 1. Oke. Bagaimana cara kamu agar seluruh siswa SMP 99 ini mengikuti program kerja OSIS dan menaati peraturan-peraturan yang sudah ada? Terima kasih. Saya persilakan paslon 1 untuk menjawab. Pastinya kita akan membuat program-program kerja yang menarik dan kreatif agar para siswa tertarik untuk mengikuti program tersebut. Menyebarkan peraturan-peraturan juga akan kita lebih tegaskan dan kita lebih kenalkan pada para siswa sehingga para siswa tahu akan peraturan tersebut dan tidak melanggar peraturan tersebut. Itu menurut saya. Kita harus tahu peraturan-peraturannya. Nah, kalau misalkan ada yang melanggar, kita bisa negur baik-baik. Kalau misalkan masih ada satu siswa yang keras kepala atau misalkan dia nggak mau dengerin, mungkin kita bisa lebih kasih peringatan ke dia dan bisa koordinasi ke guru atau pembina yang bersama. Oke, bila cukup, sekian selesai sudah acara debat kita hari ini. Saya persilahkan kepada Bu Endah ataupun Pak Dedi jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Ya, tadi Ibu sedang memasang loudspeaker jadinya terpendam suaranya. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Tadi Ibu sudah mengikuti debat kalian dari awal hingga akhir. Ada 2 paslon ya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penyaji tadi. Ya, Ibu nilai kalian cukup lancar tadi ya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semua pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan baik dan jawaban-jawaban kalian pun ya sungguh mengagumkan ya, menarik ya untuk Ibu ya. Bagi Ibu